Itu fungsi daripada ibadah. Kalau orang ibadah akhlaknya masih buruk, maka belum memenuhi unsur kedua ini. Jadi belum memenuhi unsur yang kedua yang merubah dirinya menjadi lebih baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita lanjut lagi mengkaji kitab Fathur Rabbani dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, musannif berkata, ya umat Muhammadin, ushkurullaha azza wa jalla. Wahai umat Nabi Muhammad, bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla. Jadi kita suruh bersyukur nih pada kalam ini nih. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla qad qana'a minkum bil qalili minal amali. Allah itu qanaah. Allah qanaah dengan amal kita. Jadi Allah nerimalah dengan amal kita yang sedikit ini. Nikmat terus berjalan, Allah terus mengurus kita, memberikan kehidupan kepada kita gitu. Ibadahnya sedikit, udah qanaah lah, biarin Allah nerimalah, nikmat masih terus jalan. Jadi nggak apple to apple, nggak seimbang. Jadi kalau dibandingkan nikmat dengan ibadah kita itu nggak seimbang. Tapi Allah tetap memberikan kenikmatan, minimal bersyukur, kata Tuhan saya. Minimal bersyukur. Udah ibadahnya dikit, nggak bersyukur, nikmat jalan terus, kan kelewatan itu. Jadi minimal bersyukur lah. Bersyukur aja. Makanya Nabi Muhammad itu ketika bangun tidur, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma'amat. Alhamdulillah. Bersyukur Nabi. Jadi minimal sehari bersyukur 1 kali lah, kumpulin apa aja yang harus kita syukurin. Alhamdulillah. Bahkan Nabi bersyukur dalam segala hal. Jadi kata Aisyah itu Nabi itu ngucapin alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi itu udah nyontohin Nabi nih. Karena nggak apple to apple ibadah kita dengan kenikmatan. Minimal bersyukur. Itu kemarin kan udah dijelasin itu, bahwasanya Allah suka nanyain kalau Allah ngasih nikmat, mana syukurnya gitu. Kayak seorang istri ngasih cincin kepada suaminya, itu suka nanyain, Pak cincinnya mana, Mas cincinnya mana, kudu dipakai terus, ditanyain terus itu gitu. Jadi nikmat itu juga begitu, tanyain mana, la in syakartum la azidannakum, ditanyain mana syukurnya mana, nanti saya tambahin. Kalau nggak syukur, ditanyain nggak ada, ditanyain mana syukurnya nggak ada, walain kafartum inna ada bila syadid, ya diambil nikmatnya gitu. Insyaallah. Maka Allah qanaah dengan amal kita yang dikit ini, bil idofati ila amalin man taqaddama minkum, kalau disandarkan dengan amal orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Jadi luar biasa amal-amal orang sebelum kita itu jauh. Mereka itu kalau Bani Israel kalau istrinya itu haid itu disuruh di luar. Dia disuruh di luar, nggak di dalam rumah. Kalau kena najis itu nggak boleh dicuci, disobek itu kainnya yang kena najisnya, kita masih boleh dicuci. Amalnya luar biasa gitu. Kalau dibanding dengan amal-amal orang terdahulu, mereka ada yang puasa 40 hari 40 malam. Ini kan di dalam Al-Quran disebut kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum. Udah ditetapkan puasa sebagaimana ditetapkan kepada orang-orang sebelum kali itu. Sebelum kita itu udah pada puasa juga, puasanya luar biasa gitu. Beda sama kita dan berat ya, kita nggak ada apa-apanya lah gitu, kayak sedikit amal kita. Tapi di sini dijelasin sama Tuhan saya, antumul akhirun, kalian ini umat Nabi Muhammad emang di dunia yang terakhir, nabinya nabi penutup akhir zaman. Wa antumul awwalun yaumal qiyamah, akan tetapi kamu orang yang awal nanti di hari kiamat ya.
Kita memang di dunia umat yang terakhir, tapi nanti di yaumil qiyamah itu orang yang pertama, umat yang pertama ada di barisan terdepan. Karena apa? Karena ibadah kita yang sedikit ini dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadah satu kali ya satu. Kalau kita satu kali bisa dilipatkan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau berlipat-lipat ganda. Ini tiada terhingga. Gitu. Jadi taliknya ini Allah mengurangi beban umat Nabi Muhammad SAW karena Allah melihat kualitas amal bukan kuantitasnya. Jadi Allah melihat amal bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Ketika Allah menurunkan jumlah 50 waktu salat sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam, Allah tidak menurunkan nilainya karena satu kali salat bernilai 10 kali lipat. Nilai 10 kali lipat. Artinya dari sisi kualitas saja Allah memperhatikan amal setiap umat Nabi Muhammad. Dari sisi kualitas saja. Itu bukan kuantitasnya. Jadi sisi kualitasnya aja. Maka ketika sudah beramal, perhatikan kualitas dari amalmu itu. Jadi kita harus memperhatikan kualitasnya. Walaupun kuantitasnya dikit, tadinya 50 waktu jadi 1 waktu, tapi tetap 1 waktu itu diganjar menjadi 10 kali lipat hingga nilainya tetap menjadi 50 kali lipat. Jadi tetap harus diperhatikan. Termasuk kualitas dari amal adalah keikhlasan dan keistiqomahan amal itu sendiri. Jadi ikhlas itu bagian daripada kualitas ibadah. Bagian daripada kualitas ibadah itu ikhlas dan istiqomah. Jadi tidaklah berkualitas jika motivasi amal itu bersumber dari luar. Nggak bisa dibilang ikhlas kalau motivasinya dari luar. Pengen pujian, pengen aleman, pengen dapat dari ini si fulan, dari si fulan. Nggak. Harus bersumber dari dalam diri. Motivasinya itu dari internal. Itu namanya ikhlas. Itu. Dan ketika sudah ikhlas, itulah yang dinamakan kualitas ibadah kita. Walaupun kuantitasnya dikit, tapi kualitasnya itu berat. Sehingga dikatakan dari nilainya itu dari 10 sampai 700 kali lipat atau berlipat-lipat ganda. Itulah yang menyebabkan bahwasanya kita akan menjadi umat yang terdepan nanti yaumul qiyamah. Di dunia iya, ibadah kita itu kualitasnya jauh dibanding umat sebelumnya. Tapi nanti di yaumul qiyamah, gara-gara keikhlasan itu, satu ibadah bisa dibandingkan ratusan kali lipat umat-umat sebelumnya. Sehingga kita bisa ada di depan nanti di yaumul qiyamah. Jadi rugi kita kalau enggak memperbaiki kualitas kita. Memang kita sebagai umat Nabi Muhammad, kuantitas amal kita ini jauh dari umat-umat sebelum kita, jauh banget. Akan tetapi dengan motivasi internal dalam setiap amal, maka nilainya jauh melebihi kuantitas amal umat sebelum kita. Jauh melebihi gitu. Makanya kita ada di depan. Amat sangat rugi sekali jika beramal hanya didasari motivasi eksternal saja yang melatar belakangi amal kita itu. Rugi banget. Jadi ketika motivasinya itu motivasi eksternal, ya amalnya aja udah dikit. Kemudian motivasinya motivasi eksternal, nggak ada kualitas di dalam amalnya. Ya jauh kita untuk menjadi al-awwaluna yaumul qiyamah, umat yang awal nanti di yaumul qiyamah. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam bagian umat itu. Memang ada sebagian umat Nabi Muhammad ada di depan. Tapi kalau kualitas ibadahnya buruk,
Iya, kita cuma dapat kuantitas doang. Dan jauh kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kalau ngandelin kuantitas, kita ini umat yang mengandalkan kualitas ibadah. Umat yang mengandalkan kualitas ibadah, bukan mengandalkan kuantitas. Makanya disebutin itu ahabbul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling Allah cintai itu amal yang berkesinambungan wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi Allah senang itu amal yang istiqomah, berkesinambungan. Jadi kualitasnya ada wa in qalla, walaupun dikit. Bukan kuantitas, tapi kualitasnya. Jadi kualitasnya itu di dalamnya adalah keikhlasan dan keistiqomahan, walaupun sedikit. Kalau dia istiqomah, berkualitas, itu berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan ibadahnya umat-umat sebelumnya. Satu ibadah kita itu berkali-kali lipat. Itu yang dimaksud. Jadi perbaiki kualitas ibadah kita. Man kana minkum sahihan fala sahiha mislahu. Barang siapa yang sahih ibadahnya, maka tidak ada lagi yang sahih mislahu, selain daripada dia. Maksudnya kalau udah sahih ibadah kita, istiqomah dan juga ikhlas, maka nggak ada lagi yang bisa menandingi ibadah kita itu yang sahih tadi. Itu umat-umat terdahulu nggak bisa menandingi. Amal yang sahih ditinjau dari 3 unsur sehingga amal itu menghasilkan. Jadi ada 3 unsur. Satu adalah ada pertanyaan, apakah kamu melakukannya dengan baik dan dengan cara yang benar. Jadi unsur pertama dalam ibadah, melakukannya dengan baik, artinya dengan niat yang baik dan juga dengan cara yang benar. Jadi ibadah nggak boleh dilakukannya dengan cara yang benar tapi niatnya nggak baik, niatnya salah. Atau kebalikan, melakukan ibadah dengan niat yang baik tapi caranya salah. Jadi ibadah unsur pertama itu niatnya baik, kemudian caranya benar. Setelah itu meningkat ke hal kedua, unsur yang kedua, yakni apakah ada perubahan kualitas pada jiwamu ke arah lebih baik. Jadi karena ibadah yang udah benar itu, yang udah sahih, itu akan meningkatkan kualitas jiwa kita ke arah yang lebih baik. Gitu. Makanya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Kualitas jiwanya menjadi baik. Jadi bukan cuma ibadah aja, tapi merubah jiwanya lebih berkualitas lagi ke arah yang lebih baik. Itu fungsi daripada ibadah. Kalau orang ibadah akhlaknya masih buruk, maka belum memenuhi unsur kedua ini. Jadi belum memenuhi unsur yang kedua yang merubah dirinya menjadi lebih baik. Kemudian unsur yang ketiga, apakah kamu melakukannya dengan disiplin dan fokus. Maka dalam agama ini disebut istiqomah, disiplin dan fokus. Jadi ketiga perkara ini, ketiga unsur dalam ibadah ini, melakukannya dengan cara yang benar dan niat yang baik, dan ada perubahan jiwa kita ke arah yang lebih baik, dan melakukannya dengan disiplin dan fokus, atau bahasa agamanya istiqomah. Jika ketiga hal ini sudah dilakukan, maka bolehlah kamu menunggu hasilnya dalam keistiqomahan kamu itu. Jadi hasil itu ditunggu dengan keistiqomahan. Jadi kita nggak tahu sampai mana kerjaan kita, amal kita itu udah sampai mana. Mungkin bisa jadi tinggal sejengkal lagi itu mendapatkan hasil, karena nggak istiqomah kita tinggalin. Akhirnya nggak dapat apa yang kita inginkan, nggak ada hasilnya. Jadi keistiqomahan itu berperan di dalam mendapatkan hasil. Orang menggali harta karun karena capek nggak dapat,
akhirnya ditinggalin. Padahal yang udah dia gali tinggal sejengkal lagi, harta yang dia cari itu ketemu. Gitu. Jadi keistiqomahan itu berperan penting dalam penantian hasil tersebut. Kita jangan sampai meninggalkan ibadah gara-gara belum mendapatkan hasil. Jadi penantian hasil itu bersamaan dengan keistiqomahan. Jadi hidup ini memang keras. Jika kamu lembek terhadap dirimu, maka kamu akan gepeng di tiban kerasnya hidup ini. Jadi gepeng, bonyok itu di tiban kehidupan yang keras ini. Gitu. Kenapa? Karena kita dikejar-kejar waktu. Waktu itu seperti mesin giling, kayak molen itu di jalanan mesin giling. Kalau kita nggak istiqomah melaju ke depan, kemudian berhenti, habis kita digiling, gepeng sama mesin giling itu. Keras hidup ini. Itu maka kalau kita melatih dengan keras diri kita dengan 3 perkara di atas, maka jiwa akan kuat menerobos kerasnya hidup ini. Jadi kita harus melatih jiwa kita itu dengan amal, dengan cara yang benar, dengan niat yang baik, kemudian ada perubahan dalam jiwa kita, kemudian kita melakukannya dengan disiplin dan fokus, maka itu latihan yang keras terhadap diri kita sendiri. Maka ketika orang melatih diri untuk disiplin, fokus, istiqomah tadi, kehidupan yang keras ini jadi lembek. Ya. Jadi kalau kita melakukannya dengan keras, kehidupan itu jadi lembek. Kalau kita melakukannya dengan keras atau berlatih dengan keras, disiplin, fokus, itu jadi lembek itu hidup, karena kita keras terhadap diri kita sendiri. Sebaliknya orang yang lembek dengan kedisiplinan atau fokus dan keistiqomahan, mereka nggak seperti itu, kehidupan ini akan keras padanya. Kita tergiling karena kitanya lembek gitu. Hidup ini kayak melatih otot. Orang yang nggak pernah latihan ototnya itu nggak pernah dilatih, tentu ngangkat barbel yang dia angkat itu terasa berat. Tapi kalau udah latihan, ototnya udah terbentuk, ternyata diangkat sama dia enteng karena sebelumnya udah latihan. Kita yang nggak pernah latihan ini tahu-tahu main ngangkat barbel aja berat karena nggak pernah latihan. Orang yang latihan setiap hari awalnya berat, dipaksain, yang tadinya berat jadi ringan. Itu karena latihan kedisiplinan dalam amal ibadah, fokus, istiqomahan, juga ada perubahan di dalam dirinya, melakukannya dengan niat dan baik dan cara yang benar, maka terbentuklah otot-otot kita untuk meminggul beban-beban kehidupan ini dan terasa ringan. Mudah-mudahan bermanfaat.